Persaingan Indonesia untuk menjadi tuan rumah AFC ini adalah Qatar dan Korea Selatan. Dan Korea Selatan dan Qatar ini kita ketahui telah pernah menganjurkan Piala Dunia. Dan mereka mempunyai fasilitas stadion yang cukup baik, dan dari segi kelengkapan infrastrukturnya juga cukup lengkap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Asqalani Studio. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian sentiasa dalam rahmat dan lindungan kasih sayang Allah SWT. Saya juga mendoakan kalian semoga sentiasa sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezekinya, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insyaallah guys, pada hari ini sekali lagi terkait dengan sepak bola. Kali ini, adakah benar Indonesia ini telah menjadi tuan rumah AFC? Adakah Indonesia ini telah dipilih, ataupun masih lagi kabar angin yang terkait dengan Indonesia, Korea, Qatar, Australia yang membida untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023? Dan apakah manfaat dan apakah layak Indonesia itu jadi tuan rumah? Jom kita tengok dan nonton video ini, guys. Di mana channelnya daripada Garuda Space, sekali lagi ya, Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen, guys. Garuda Space memaparkan perkembangan terkini terkait dengan sepak bola di Indonesia. Jadi judulnya ialah AFC pilih Indonesia, Timnas ketiban untung di Piala Asia, Thailand kena batunya. Oke, apa di sebalik daripada judul video ini, guys? Jom kita sama-sama semak video ini. Siapkan besok KFC ini tuan Piala Asia tahun 2000. Garuda Space. AFC tinjau kesiapan Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2023. Oke. Kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 diketahui tengah ditinjau langsung oleh AFC. Bahkan perwakilan Federasi Sepak Bola Asia itu telah tiba di Indonesia sejak Kamis lalu. Hal itu seiring dengan pengajuan diri dan bidding Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 menggantikan Cina. Sebanyak 7 perwakilan AFC yang datang itu sedang memantau secara singkat hingga minggu ini, terutama dari sisi venue dan fasilitas stadion yang dimiliki Indonesia. Pihak AFC ada 7 ya perwakilan daripada FIFA ini meninjau keadaan fasilitas di stadion ini. Dan kalau diikutkan, saya diberitakan ada 6 stadion yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk penganjuran Piala Asia ini. Oke, jom kita sudah mendatangi Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat dan Stadion Manahan Solo pada hari Sabtu. Kedatangan AFC ini juga sekaligus untuk mencocokkan bidding yang diajukan Indonesia dengan kondisi aslinya di lapangan. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan tim inspeksi AFC ini terbagi dalam beberapa tim agar mempercepat proses pemeriksaan. Hal itu mengingat waktu yang kian dekat untuk melakukan persiapan Piala Asia 2023. Butuh waktu yang tidak sebentar bagi tuan rumah untuk mempersiapkan segala kebutuhan ajang tersebut. Nantinya Indonesia akan dibandingkan dengan Qatar dan Korea Selatan yang juga mencalonkan diri untuk jadi tuan rumah tersebut. Qatar dan Pihak Korea AFC Selatan pun akan segera bertolak ke Korea Selatan terlebih dahulu sebelum ke Qatar bulan ini. Sekedar informasi, Australia sejatinya telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Namun mereka justru menarik diri dari pencalonan itu. Menarik diri ya, Australia menarik diri. Berarti tinggal 3 lagi, guys. Indonesia, Korea, Qatar. Thailand terusir dari stadionnya sendiri di Piala AFF 2022. Oh, macam mana ini maksudnya? Tergabung di grup A bersama. Oh, kalau ditengok dari grup A dan grup B, Thailand. Oh, ini seimbang, guys. Thailand, Filipina, Indonesia, Kamboja, QR winner. Kemudian grup B, Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos. Oh, ini kira seimbang ya.
Brunei atau Timor Leste itu di grup A. Oke. Timnas Indonesia, Kamboja, Filipina, dan pemenang antara Brunei atau Timor Leste. Timnas Thailand mendapatkan kabar kurang mengenakan di Piala AFF Desember mendatang. Pasalnya Kenapa? Thailand justru terancam tidak bisa menggunakan Stadion Raja Manggala untuk pertandingan kandang. Berdasarkan jadwal yang dirilis Piala AFF 2022 baru-baru ini, Thailand akan mengawali kompetisi dengan bertandang ke markas Brunei atau Timor Leste pada 20 Desember 2022. Sementara laga kandang perdana Thailand di Piala Mereka main AFF Brunei. 2022 dijadwalkan pada 26 Desember. Thailand main di Brunei lah kalau gitu. Start Desember ini guys, Piala AFF ini Thailand akan menghadapi Filipina di Raja Manggala Stadium. Sayangnya, Thailand berpotensi bakal menggunakan stadion cadangan untuk laga kandang babak penyisihan grup karena Raja Manggala Stadium dipakai untuk konser di waktu yang sama. Raja Manggala Stadium dijadwalkan akan menggelar 2 konser kelas dunia, yakni Justin digunakan Bieber untuk Justice konser. World Tour pada 6 November dan Maroon 5 World Tour 2022 pada 10 Desember. Jadwal 2 konser akbar 2 musisi hebat tersebut hanya berjarak kurang sebulan dari laga kandang Thailand, sehingga tidak ada waktu cukup untuk memulihkan kondisi rumput. FA Thailand mengatakan bahwa pihaknya tengah berusaha mencarikan stadion cadangan, sebab timnas Thailand harus tampil di lapangan dengan kondisi rumput yang prima. Namun hingga kini pihak FA Thailand belum menemukan stadion mana yang akan dijadwalkan venue pertandingan kandang timnas Thailand di Piala AFF 2022. Thailand antara yang hebat juga di Asia Tenggara. Tolak Oke, naturalisasi timnas Indonesia, Tolak. Hilgers dipanggil Belanda. Pemain dia tolak untuk naturalisasi di timnas Bek ya. yang menolak naturalisasi timnas Indonesia, Mads Hilgers, mendapat panggilan timnas Belanda Mads U23 atau Jong Orange. Bagi Hilgers, ini adalah pemanggilan perdana. Pemain FC20 tersebut sebelumnya tidak pernah masuk tim usia muda Belanda. Namanya menjadi perbincangan setelah Sintayong ingin Hilgers dinaturalisasi. Namun, Hilgers akhirnya menolak tawaran PSSI. Pemain 21 tahun tersebut tidak menyebutkan secara spesifik alasan menolak naturalisasi. Tetapi performa yang cemerlang di Liga membuatnya optimis masuk timnas Belanda. Ini merupakan dia menolak, pemanggilan guys. untuk persiapan tampil di Piala Eropa U21 2023. Dalam pemusatan latihan periode September ini, Jong Orange akan melakoni 2 pertandingan uji coba melawan Belgia dan Rumania. Duel melawan Belgia akan berlangsung pada 23 September dan menghadapi Rumania pada 27 September. Kegiatan ini berlangsung bertepatan saat FIFA Matchday, di mana mayoritas negara berlatih tanding. Jong Orange berhak tampil di Piala Eropa U21 setelah menjadi juara grup E. Dari 10 pertandingan, tim asuhan Erwin van der Looy itu tidak pernah kalah. Dengan dipanggilnya Mads Hilgers di skuad muda Belanda, semakin mempersulit peluang bagi pemain berusia 21 tahun tersebut untuk bisa membela timnas Indonesia. Muda lagi 21 tahun guys. Tapi nggak apa-apa, banyak lagi yang pemain Indonesia yang lokal yang mampu menggalas tugas. Oke guys, itu antara beberapa berita yang terkini, yaitu terkait dengan FC, adakah dia diadakan di Indonesia. Sebenarnya persaingan Indonesia untuk menjadi tuan rumah FC ini adalah Qatar dan Korea Selatan. Dan Korea Selatan dan Qatar ini kita ketahui telah pernah menganjurkan Piala Dunia. Dan mereka mempunyai fasilitas stadion yang cukup baik, dan dari segi kelengkapan infrastrukturnya juga cukup lengkap Korea Selatan dan Qatar. Tetapi Indonesia juga mampu menyaingi, karena Indonesia ketika ini sangat pesat membangun. Dan kalau dikirakan guys, Piala Dunia U20 akan diadakan tahun depan ini, sebenarnya Indonesia telah layak cukup syaratnya. Ada lebih kurang 6 stadion telah diiktiraf oleh FIFA, termasuklah JIS, Bung Karno, Bung Tomo, yang disebutkan tadi juga. Itu antara stadion-stadion yang memang mempunyai kelayakan untuk ke penganjuran Piala Dunia. Dan kalau saya melihatnya, memang agak sukar Indonesia ini menjadi tuan rumah, karena Qatar
Qatar itu cukup baik dari segi penganjuran olahraga sepak bola. Begitu juga Korea Selatan. Tetapi apa yang uniknya di Indonesia, saya boleh beri 5 sokongan yang patut diambil kira oleh FIFA apabila Piala Asia 2023 ini akan dianjurkan di Indonesia. Yang pertamanya, dari segi fasilitas infrastruktur juga Indonesia punya kelebihan dan telah pun mencukupi syarat-syarat itu. Yang keduanya, negara di Indonesia itu adalah negara yang ramah, aman. Saya sendiri sudah pernah pergi ke Indonesia, guys, dan terbukti sekali ya bahwa keramahan para penduduknya, netizennya, rakyatnya, masyarakatnya itu tidak boleh diperkirakan lagi. Keramahan mereka itu cukup baik dengan bule-bule dan juga dengan para masyarakat dari negara luar yang datang ke situ. Dan yang ketiganya juga pada segi pendukungnya itu yang paling sangat terbaik juga. Ultrasnya apabila bergabung ke semuanya, dia akan menjadi momentum untuk keuntungan dalam penganjuran di negara Indonesia itu sendiri. Dan apalagi yang uniknya juga, di Indonesia itu punya banyak wisata yang dapat dikunjungi oleh para pengunjung. Apabila Indonesia dijadikan tuan rumah Piala Asia, apabila dipilih nanti, itu antara beberapa faktor yang dapat diambil kira untuk Indonesia itu dipilih menjadi tuan rumah. Pertama tadi fasilitasnya, kedua keramahan penduduknya, ketiga negaranya aman, keempat wisatanya, dan kelima pendukung ultrasnya cukup terbaik yang memenuhi stadium. Walau dalam peringkat umur apapun dalam sepak bola ini pasti akan penuh, stadium itu akan penuh oleh penyokong dan pendukung tegar yang datang ke Indonesia, dan itu menguntungkan tuan rumah Indonesia itu sendiri. Itu perlu diambil kira oleh FIFA, guys. Berita yang kedua, Thailand tidak dapat bermain di tempat sendiri karena ada konsert pada masa itu. Jadi Thailand boleh pilih mana stadion lagi yang dia ada di negara itu sebenarnya untuk yang mempunyai fasilitas yang bagus, ataupun dia bermain di Brunei Darussalam. Itu tidak mengusahkan. Thailand boleh bermain di mana saja karena Thailand adalah satu pasukan yang hebat juga di Asia Tenggara. Dan yang ketiganya, pemain Hengger tadi yang menolak untuk naturalisasi ke Indonesia, ke timnas Indonesia. Dia bermain untuk Belanda lah, memilih untuk bermain untuk Belanda. Kalau itu saya tidak mengapa, guys. Sebenarnya banyak lagi pemain-pemain lokal yang boleh diganti, dipilih, dan juga mengisi kekosongan yang ada. Karena di tim seni juga sudah ada Jordi Amat, sudah ada Shandy Walsh, sudah ada beberapa lagi pemain yang memang sudah bermain naturalisasi untuk Indonesia, timnas Indonesia. Jadi itu tidak menjadi banyak masalah sebenarnya kalau dia pun menolak. Jadi kalau diikutkan orang yang tidak sudi untuk bermain ini, kita tidak boleh paksa kan. Jadi biar dia menentukan sendiri hala tuju sepak bolanya itu. Oke, itu saja untuk video pada kali ini, guys. Jika kalian punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk kita mendapatkan info-info daripada kalian. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi, salam persaudaraan, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.